Asnya kemakan nih. As ini nyari di mana coy? Gila tuh as bikin itu. Ya. Nanti gua ini dulu, gua las dulu, bubut. Ini dilas nih, Nah, bubut. itu dimakan sama itunya ya? Iya, Pak. malakar tadi kan pecah ya. Iya. Tukang bubut dulu gua. Jadi gimana? Jelas Bubut, dilas. Kalau dipaksain pakai problem ya? Ini ntar. Aku diganti klaker tetap Oblak ya? Ntar. Oh, alah. Kalinya kemakan. Ngeri, ngeri, ngeri. Inilah akibatnya kalau tekanan angin belakang terlalu kenceng, terus nggak ada shocknya, hajar lubang. Ituan tuh yang di jalan tuh yang garis-garis putih itu bang, yang lain tebel-tebel banget ya. Pecah lakarnya. Cah, astaga, aja gile itu bisa begitu ya. Wah ini. Wih, cuma kena rudal kali. Gila, gila. Itu pakai kelar apaan tuh dia jadi mah? Cur. Ngeri. Kali. Buat rasa keren. Nah, sama keluar. Ya. Sok-sokan coy. Oh. Ya, ya. Macet lagi. Yang mana pecah? 304. Ini dulu Ki. Nah. Beli di mana nih? Hah? Beli. Pakai mobil biasanya. Cariin dah. Hah? Cariin. Sama kan ya? Kanan kiri. Sama Pak. Sama. Bawa ini duit. Berapa? Berapa? Hah? Belum tahu. Lu bawa nggak? Bawa. Asnya kemakan nih. As ini nyari di mana coy? Gila tuh as bikin itu. Ya. Nanti gua ini dulu, gua las dulu, bubut. Ini dilas nih, Nah, bubut. itu dimakan sama itunya ya? Iya, Pak. malakar tadi kan pecah ya. Iya. Tukang bubut dulu gua. Jadi gimana? Jelas Bubut, dilas. Kalau dipaksain pakai problem ya? Ini ntar. Aku diganti klaker tetap Oblak ya? Ntar. Oh, alah. Kalinya kemakan. Ngeri, ngeri, ngeri. Kacau, kacau. Kacau sekali. Gila, sampai hancur begini.
gokil. Meleduk. Terpindahin dulu nih. Ya, ada sedikit masalah sama chopper gua si Bulldog di bagian kaki-kaki, terutama bagian roda belakang ya, bearing sama lahernya pecah. Ya seperti yang udah kalian lihat tadi di awal videonya, ya begitulah keadaannya. Itu karena pertama pengaruh dari frame-nya. Frame-nya itu kan rigid ya, bagian belakang. Jadi nggak ada shock. Mungkin kemarin gua lagi mompanya atau ngisi anginnya agak kencang, agak padat. Jadi nggak ada rebound ya. Terlalu padat lah. Harusnya kan tekanan anginnya disesuaikan atau dikempesin dikit gitu. Biar ada rebound dikit. Kalau misalkan kena gajukan atau semacamnya, paling tidak nggak terlalu keras gitu bandingannya. Dan selain itu gue juga berpikir mungkin karena antara part yang satu dengan part yang lainnya ukurannya nggak sesuai. Contohnya kayak tadi, ternyata ukuran si as dan ukuran si bearing dan laher itu dipaksain. Nah, jadi karena dipaksain itu kan jadi kerja keras ya, lama-lama pecah dia gitu. Sebenarnya ini bukan kejadian yang pertama ya di perberingan dan perkelahiran ini. Karena sebelumnya udah pernah juga bermasalah di part yang sama, tapi di bagian depan, roda depan. Laher dan bearing roda depannya juga pecah tuh. Ukuran laher dan bearingnya nggak sesuai sama si as. Akhirnya si lahernya, kalau nggak salah, si lahernya tuh dibubut. Jadi karena dibubut dia jadi tipis tuh, biar masuk ke asnya. Anyway, asnya ukurannya lebih besar daripada laher dan bearingnya. Akhirnya dengan mudahnya si laher pecah gitu. Itu sih dugaan dari bengkel yang kemarin bongkar motor gua ya. Dan kebetulan hari ini permasalahannya sama. Barusan orang bengkel bilang mungkin karena asnya custom. Ini baru dugaan ya, gue juga nggak tahu itu asnya custom apa enggak. Cuman kalau dicari ukuran bearing dan laher yang sama si asnya nggak ada tuh. Susah nyarinya tadi. Jadi udah beberapa kali mondar-mandir, akhirnya ketemu di bengkel mobil. Ya namanya juga trial and error ya. Si Bulldog ini kan hitungannya baru beres lah. Jadi masih penyesuaian. Gue pakai riding terus, termasuk touring kemarin ke Bandung juga dalam rangka ngetes gitu ya, test drive, dan syukurnya aman, nggak ada masalah di jalan selama touring kemarin. Masih penyesuaian sih ya, masih trial and error, masih coba-coba terus sampai ketemu penyakit-penyakitnya apa aja nih. Nanti kita beresin satu-satu gitu, sampai akhirnya Bulldog aman, bebas dari masalah gitu ya. Ada? Gerinda aja sininya mas, biar masuk ke sini. Perlu ke itu bengkel nggak? Nggak usah ini. Kita minta gerinda situ aja. Oh ada. Nih kan ini begini nih ribetnya kalau custom bubutan gitu ya. Iya, harus diinin presisi benar-benar. Jadi pas waktu dikencengin, ininya lakernya mata potongnya ada pak. Iya. Pakai potong dulu pak ya. Dari peristiwa ini dari permasalahan ini, hal yang gue pelajari adalah buat ini gue nggak bermaksud menggurui ya, gue juga masih belajar terus. Ini buat teman-teman yang baru mulai, barangkali butuh informasi juga, butuh sharing-sharing juga dari gue, dari pengalaman gue. Jadi alangkah lebih bijaknya kalau kita ngebangun motor, misalkan ngebangun dari awal gitu ya, bijaknya part-part yang vital itu jangan di custom atau dibubut-bubut gitu. Misalkan ada part-part yang memang udah bawaan pabrik nih ya, aftermarket, terus nggak PNP, terus dipaksain dibubut gitu. Kalau partnya di bagian yang bukan vital atau misalkan dibuat aksesoris, mungkin masih oke lah. Cuman kalau part-part yang vital seperti bearing, laher, kalau misalkan nggak masuk ke as, sebaiknya jangan dibubut, jangan dikurangi gitu. Jadi kan kalau kalian bubut,
itu mungkin mengurangi kualitas dari produk tersebut yang akhirnya bikin cepat rusak gitu. Atau misalkan as nih, ya bijaknya asnya nggak usah pakai yang custom gitu, asnya pakai as-as yang tersedia di aftermarket gitu atau di pabrik. Kalaupun mau disesuaikan, harusnya tuh asnya yang menyesuaikan sama si bearing dan laher. Jangan bearing dan lahernya nih yang harus menyesuaikan gitu, yang harus dibubut. Menurut gue sih gitu. Jadi kan itu termasuk bagian yang vital juga di motor. Input gue sih begitu, bisa diterima bisa enggak. Gue juga masih belajar terus kok. Jadi ya itu sih yang bisa gue sharing ke teman-teman ya. A few moments later. Oke, beres juga. Akhirnya udah nggak apa istilahnya, udah nggak melihat lagi nih. Aman. Jadi tuh tadi banyak yang diakalin ya, maksudnya dibubut lagi, digerinda lagi, biar ngepasin lah. Ya beginilah seninya main custom tuh ya begini. Oke, akhirnya Bulldog beres juga dan udah aman nih dari drama-drama perberingan. Karena di depan dan bagian belakang udah beres semua. Sekarang udah normal ya. Kalau misalkan besok-besok mau cari partnya gampang, karena udah sesuai nih sekarang sama si bearingnya dan laharnya tuh udah akur gitu. Udah nggak saling makan lagi kayak tadi. Jadi aman. Ya seperti yang udah gue jelasin tadi ya sebelumnya, tentang bijaknya kita memilih part ya. Karena besok-besok amit-amit kalau misalkan trouble di jalan, kita masih gampang tuh cari partnya. Di bengkel-bengkel yang umum harusnya ada gitu kan. Kalau semua part di custom, ya mau nggak mau, kalau lu mau benerin gitu ya mesti ke bengkel custom, jadinya agak repot. Oke, segitu dulu dari gua video hari ini. Sorry banget nih, remove belum mulai lagi karena materinya masih belum cukup. Jadi gue ingetin juga buat teman-teman yang remove masih mau tetap jalan, kirimin foto-foto kalian ke email gue di kristianapanji@gmail.com. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe buat yang baru mampir. Bantu channel gue berkembang terus ke depannya. Sekali lagi, thank you buat teman-teman yang udah mantengin video ini. Gue Chris Panji, see you di next video.